Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya Pak Eko Prianto SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur dari SMA Negeri 1 Purbolinggo akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di situ ada kata budaya positif. Dua kata dari budaya positif ini sangat bermakna sekali di dunia sekolah, di dunia pendidikan. Budaya itu apa ya? Budaya ada kalau di atau kebiasaan positif, kebiasaan baik yang ada di sekolah. Ini kebiasaan baik yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Purbolinggo. Nah, Pak akan memaparkan apa itu budaya positif. Ada apa di dalam budaya positif ini? Sebagai pengalaman saja, contoh ya. Kalau siswa dari rumah berangkat datang ke sekolah, dia menuju parkiran dan itu misalnya kendaraannya tidak dinaiki, itu termasuk budaya positif. Atau sekali lagi di dalam pembelajaran misalkan di jam 10 itu ada lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu salah satu contoh yang sekian banyak dari budaya positif. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kompetensi inti dari budaya positif itu antara lain perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan nanti ada segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya terhadap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada gambar, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa? Apakah dilakukan dengan cara hukuman atau seperti apa? Di sini ada gambar juga ilusi bahwa semua pembuatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi sebagai gambaran saja. Yang keempat, tiga ilusi bahwa kritik dan dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter peserta didik. Yang terakhir keempat, ilusi bahwa seorang orang dewasa berhak untuk memaksa. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon dan teori kontrol. Misalkan di sini ada realitas kita semua, teori kontrolnya realitas kita berbeda. Semua orang bisa melihat hal yang sama, tetapi semua orang tidak bisa melihat hal yang sama. Gitu. Jadi ada tolak belakang seperti itu. Ada perbedaan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalkan seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengkoreksi orang lain, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengoreksi
sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol. Nah, selanjutnya ada disiplin positif. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh seorang pendidik. Selanjutnya, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Intinya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang kita ajarkan di sekolah memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang kita harapkan, Bapak Ibu, dari disiplin positif yang kita ajarkan, yang kita tularkan kepada anak kita, intinya seperti itu. Next, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, yaitu nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh, nilai kebajikan institusi atau organisasi. Contoh, Profil Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus ada PYP atau Ibu Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya adalah life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, nah, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti itu, Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kedua, kasih sayang dan rasa terima. Contohnya, rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penugasan. Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Jadi manusia ini ingin bebas. Contohnya mandiri, memilih pilihan. Pilihan yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita tinggalkan. Mencoba hal baru, ya, mampu mengendalikan arah ke dirinya yang lebih baik. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Sebagai manusia kita ingin senang, inginnya happy terus ya, Bapak Ibu ya. Nah, yaitu dengan bermain, humor, dan antusiasme. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
Nah, keduanya itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang di luar. Contohnya, kita tidak nyaman dengan hukuman. Ada siswa kita tidak nyaman dengan hukuman itu, dia adalah motivasi ekstrinsik. Terus ada yang kedua, motivasi intrinsik. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu ya, yang mereka percaya. Nah, perilaku ini sebagai seorang pendidik kita harus pegang kuat. Selanjutnya, nah, di sini ada perbedaan. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Kita lihat Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu pasti sudah menjalankan itu semua. Contoh kita memanggil anak, anak tersebut tidak mengerjakan PR misalkan. Terus Bapak Ibu panggil ke kantor, diberi nasihat, kamu tidak seperti itu benar. Itu nanti kita lihat tindakan Bapak Ibu seperti itu benar atau tidak, ya. Termasuk apa hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi. Ya, kita lihat. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang tidak akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Jadi kamu salah, terus siswa tersebut dipojokkan dan sebagainya. Nah, tidak diberi kesempatan siswa untuk bagaimana alasannya, seperti apa, kok bisa tidak mengerjakan PR atau datang ke sekolah terlambat, diberi penjelasan seperti itu, yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Misal tidak bisa mengerjakan PR, suruh berdiri di depan, angkat kaki, pegang telinga, nah seperti itu contoh. Ya. Nah, terus selanjutnya konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitoring murid atau peserta didik. Nah, yang ketiga, apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita diajak ngobrol peserta didik yang misalkan berbuat kesalahan, kita ajak ngobrol, kita beri solusi, kita cari jalan keluar. Seperti tiba-tiba jangan menjudge peserta didik, kamu salah, ini salah, seperti itu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, masih semangat ya? Semangat ya, semangat. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama ada seorang penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisi guru itu bisa menjadi teman bagi peserta didik. Ketiga, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Kita lihat. Kita jabarkan apa saja pengertiannya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol dari guru. Ada kasus di sekolah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oke, ya. Kalau posisi kontrol sebagai penghukum dengan kasus seorang peserta didik pada saat upacara seragamnya tidak lengkap. Apa ya seorang penghukum? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Hormat selesai upacara, hormat ketiak bendera, menghadap bendera selama 1 jam. Gitu. Terus kalau kasusnya sama, membuat merasa bersalah. Nah, apa itu? Barangkali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi sebagai pemantau, ibaratnya kita
ngobrol, Bapak itu sangat kecewa denganmu. Kamu tidak memakai atribut dengan lengkap, itu sebagai pemantau. Sebagai teman, tetap kasusnya sama. Ada seorang peserta didik saat upacara tidak memakai atribut lengkap. Sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak. Ya, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi ibaratkan sebagai seorang pendidik, sebagai guru, dengan murid yang bersalah sebagai teman, sebagai CS kita ya, teman kita ya. Yang kedua sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai seorang pemantau. Nah, yang kelima, sebagai seorang manajer, kasusnya sama tadi. Ada peserta didik yang tidak memakai atribut sekolah. Apa itu sebagai seorang manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, yang diharapkan dari 5 posisi kontrol tadi, posisi manajer lah yang kita harapkan. Ya, diajak ngobrol, diajak curhat, kok tidak bisa membeli atribut sekolah karena apa dan sebagainya. Nanti sekali dicari solusinya, kita pecahkan bareng-bareng dengan peserta didik, dengan guru. Seperti itu ya. Nah, yang diharapkan adalah sebagai seorang manajer. Nah, ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Ya, ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Ini pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima posisi kontrol itu, termasuk yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata pembuat merasa bersalah. Ada satu kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Kecewa. Si guru, si peserta didik mengungkapkan kepada peserta didik merasa bersalah. Ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, itu ya, sebagai seorang penghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Cari solusinya. Itu sebagai seorang manajer. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita harapkan sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai teman. Jadi satu arah sebagai teman. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai pemantau. Selanjutnya, Pak Eva akan izin menyampaikan tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kenapa? Kalau peraturan, ya kalau misalkan ada yang melanggar, ya seperti itu. Kalau keyakinan kelas, keyakinan yaitu dibuat secara bersama-sama dengan peserta didik ya. Dibuat secara bersama-sama. Misal jam ketiga, jam 9 masuk telat 1 menit. Nah, itu keyakinan. Berpakaian rapi, begitu ya. Terus menjaga kebersihan di kelas, tidak ada sampah, itu merupakan keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas dengan peserta didik ya. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas itu bisa bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah terlalu panjang keyakinan kelasnya yang dibuat.
sedikit aja, yang penting bisa dilaksanakan di dalam kelas sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat menyusun keyakinan kelas. Ya. Nah, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama yang berwarna hijau itu menstabilkan identitas. Terus yang warna kuning tahap kedua validasi tindakan yang salah. Terus tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi yang warna merah menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Dialog dengan siapa? Dengan peserta didik, dengan siswa, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nanti ada contoh penerapan segitiga restitusi ya. Nanti Pak akan melihat. Menstabilkan identitas. Lihat, berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak pernah mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh kalimat dari menstabilkan identitas. Jangan langsung kita panggil siswa yang salah, kita marahi. Siswa itu langsung down, lama kelamaan siswa tersebut akan membenci kita. Dan itu nanti akan dibawa sampai dia lulus dari sekolah. Oh, dulu ini yang dipanggil Pak Eko kantor. Ingat betul ya, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi segitiga restitusi ini sebagai solusi. Ya, solusi bagaimana memecahkan ada masalah dengan siswa, ada pelanggaran siswa yang dilanggar, kita cari solusi. Ini tadi menstabilkan identitas. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya dari validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan semua yang penting bagimu. Ya, ini adalah contoh dari validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa itu? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu juga ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu cari satu contoh untuk menanyakan keyakinan pada peserta didik. Nah, di sini ada Pak Eko. Kita lihat video bentar ya, biar tidak jenuh. Dan video yang Pak Eko lakukan, salah satu siswa ini yang sering datang terlambat pada saat sekolah. Nah, seperti apa? Kita lihat ya.
Ya. Ini tanggapan dari siswa. Yang terakhir Bapak Ibu, disiplin positif ya. Sebenarnya kita semua sudah melakukan di dalam kelas, dalam sekolah, tapi tidak kita sadari, oh itu adalah budaya positif, itu disiplin positif, itu yang masuk pada segitiga garis uji. Sebenarnya kita tanpa sadari sudah melakukan hal tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Oke, terakhir dalam penerapan program disiplin positif di SMA Negeri 1 Purbalingga hendaknya harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol pada saat itu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan Indonesia. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, bisa diterima ya. Mari kita terapkan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi hal yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kurang lebihnya mohon maaf apabila penyampaian saya yang kurang berkesan, ada kata-kata yang menyinggung dan sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.